Ketemu lagi di channel Amakiwan. Salam jumpa kembali. Kali ini kita coba membahas bagaimana menghitung kuartil khusus untuk data tunggal. Untuk data berkelompok, saya akan membahasnya secara terpisah. Kuartil ini merupakan bagian dari materi biostatistik. Kuartil ini dilambangkan dengan Q atau juga K, merupakan nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah data tersebut disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kuartil ini merupakan perluasan dari median. Kalau median sendiri merupakan nilai tengah, ya. Nah, bentuk kuartil ada 3, yaitu yang pertama adalah kuartil bawah atau disebut juga dengan kuartil pertama. Ini merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi bagian atas dan 75% frekuensi bagian bawah. Kemudian yang berikut kuartil tengah atau kuartil kedua, ini merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Kemudian yang berikut adalah kuartil atas atau kuartil ketiga. Ini merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi bagian atas dan 25% frekuensi bagian bawah. Nah, ini kira-kira bentuk dari kuartil. Jadi ada 3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Bagaimana kita menghitung kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas untuk data tunggal ini? Kita menghitung menggunakan rumus yang dapat ditampilkan berikut. QI sama dengan nilai yang ke I dikali N tambah 1/4. Nah, ini rumus dari kuartil tunggal, ya. Oke. Q adalah lambang kuartil. I adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Artinya bahwa ketika kita menghitung kuartil 1, maka I ini kita ganti menjadi angka 1, ya. Baik I yang di sini maupun I yang di sini kita ganti menjadi angka 1. Ketika kita menghitung kuartil 2, I yang di sini maupun I yang di sini kita ganti menjadi angka 2. Oke. Dan selanjutnya ketika kita menghitung kuartil ketiga, maka I yang di sini maupun I yang di sini kita ganti menjadi angka 3. Kemudian untuk N adalah jumlah data. Nah, kita lihat contoh soal, ya. Misalnya kita disuruh tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data honor lembur 13 karyawan dalam ribuan rupiah berikut. 40.000, 30.000, 50.000, 65.000, 45.000, 55.000, 70.000, 60.000, 80.000, 35.000, 85.000, 95.000, 100.000. Nah, ini kira-kira honor lembur 13 orang karyawan. Nah, di sini sudah kita pastikan bahwa N-nya adalah 13. Oke. Langkah selanjutnya adalah sebelum kita menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, data tersebut harus kita urutkan dulu, ya. Nah, misalnya setelah kita urutkan dapat ditampilkan seperti ini, ya. Oke. 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 75.000, 80.000, 85.000, 95.000, dan 100.000. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa honor lembur 13 orang karyawan ini nilai paling kecil adalah 30.000 dan yang paling besar adalah 100.000. Pertanyaannya adalah berapakah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil ketiga. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita memasang rumus yang tadi. Q1 adalah nilai ke I dikali N tambah 1/4. N di sini sudah kita pastikan adalah 13 karena ada 13 karyawan yang mau kita hitung. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai kuartil 1? Kuartil 1 adalah nilai ke 1 dikali 13 tambah 1 per
4 didapatkan nilai 3,5 ya, didapatkan nilai 3,5. Nah, artinya bahwa kuartil 1 berada di antara nilai ketiga dan nilai keempat. Oleh karena kuartil 1 ini berada di antara dua nilai, yaitu nilai ketiga dan nilai keempat, maka dilakukan yang namanya interpolasi. Bagaimana caranya? Nilai ketiga ini ya, nilai ketiga ditambah sisanya adalah 0,5, kemudian dikali nilai keempat dan nilai ketiga ya. Nilai ketiga adalah 40, oke, ditambah 0,5, ini adalah sisanya, kemudian dikali nilai keempat dikurang nilai ketiga ya. Nilai keempat di sini adalah 45 dan nilai ketiga adalah 40. Ini dilakukan pengurangan. Nah, hasilnya diperoleh nilai sebesar 42,5. Oke. Ini merupakan nilai dari kuartil pertama. Gitu ya. Jadi kuartil pertama kita peroleh nilai sebesar 42,5. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kuartil yang kedua? Sama seperti kuartil 1, kuartil kedua adalah 2 dikali 13 tambah 1 per 4. Hasilnya adalah 7. Oke. Nah, dengan demikian maka kuartil kedua berada pada deretan nilai ke-7. Oke. Nah, berapakah deretan nilai ke-7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai 60 inilah menjadi kuartil kedua. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan kuartil yang ketiga? Kuartil ketiga adalah 3 dikali 13 tambah 1 per 4. Didapat nilai sebesar 10,5. Artinya bahwa kuartil ketiga ini berada di antara deretan nilai ke-10 dan juga ke-11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke ya. Jadi antara 80 dan juga 85. Nah, oleh karena kuartil ketiga ini berada di antara dua deretan nilai, yaitu deretan nilai yang ke-10 dan juga ke-11, maka dilakukan yang namanya interpolasi. Oke. Prosesnya sama seperti kita menghitung Q1 tadi. Nilai yang ke-10 ditambah 0,5, ini adalah sisanya. Oke. Kemudian dikali nilai ke-11 kurang nilai ke-10. Nilai ke-10 di sini adalah 80, ditambah sisanya ini adalah 0,5 ya. Kemudian dikali nilai ke-11 dikurang nilai ke-10. Nilai ke-11 adalah 85, nilai ke-10 adalah 80, maka 85 dikurang 80. Oke, hasilnya adalah 82,5. Ini menjadi Q3 atau kuartil yang ketiga. Nah, dengan demikian maka kita sudah memperoleh kuartil pertama, kuartil kedua, dan juga kuartil yang ketiga. Kuartil pertama kita peroleh nilai sebesar 42,5, kuartil kedua adalah 60, dan kuartil ketiga adalah 82,5. Baik, sekian pembahasan dari saya terkait dengan kuartil khusus untuk data tunggal. Ikuti terus channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh updatean video terbaru, terutama terkait dengan statistik. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.